Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Masayu dari D1 Logistik. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari pembelajaran mata kuliah CRM, yaitu Customer Relationship Management. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas apa saja materi yang ada dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama, CRM. Apa itu CRM? Ya, CRM itu setiap kegiatan yang secara produktif diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kegiatan dan kebutuhan customer. Pelayanan yang diberikan bisa dalam banyak bentuk, seperti memberikan informasi terkait produk, terus menerima keluhan customer, serta memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami customer. Customer service juga itu memiliki peran dan fungsi. Yang pertama, peran layanan pelanggan adalah menjadi pintu gerbang perusahaan atau menjadi wajah perusahaan sehingga pelanggan baru atau lama mendapatkan kesan pertama yang melekat pada dirinya sesuai yang diharapkan perusahaan. Dan fungsi layanan pelanggan adalah membuat pelanggan baru atau lama tertarik kembali untuk berminat lebih jauh tentang produk dan perusahaan. Selanjutnya ada 5 hal penentu kualitas layanan CRM. Yang pertama ada keterandalan. Keterandalan itu menunjukkan performa sesuai janji bahwa layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada ketanggapan memberikan respon atau daya tanggap kepada pelanggan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada keyakinan memberikan jaminan, memberikan pengetahuan dan tata krama, serta mampu memberikan jaminan kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan. Selanjutnya empati. Empati itu memberikan atensi kepada pelanggan secara individu. Yang terakhir ada kenyataan. Kenyataan memberikan tampilan fasilitas fisik, perlengkapan personalia, dan material komunikasi kepada pelanggan. Di sini ada gaya komunikasi CRM. Gaya komunikasi CRM itu ada 2, non-verbal dan verbal. Yang verbal itu ada reach, R-nya itu respect, peduli terhadap pelanggan, E-nya empati, mau ikut merasakan yang dirasakan pelanggan, A-nya audible, menampilkan kemampuan mendengarkan terhadap suatu pelanggan, C-nya carry, menyampaikan informasi dengan jelas ke pelanggan, hanya humble, pribadi rendah hati dalam menanggapi pelanggan. Terus ada cap, yang K itu know, berkomunikasi dengan pelanggan berdasarkan kemauan sehingga tidak muncul ekspresi yang negatif tanpa disadari. Selanjutnya ada evaluation, yaitu mengevaluasi pada setiap pembicaraan dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan sebaiknya tahap demi tahap itu dipikirkan. P-nya itu prejudice, menghilangkan segala prasangka buruk dalam berkomunikasi. T-nya itu trust, memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Nah, di CRM itu juga ada potensi individu. Potensi individu itu ada penguasaan informasi. Apabila Anda menguasai informasi, maka pelanggan Anda akan menilai diri Anda sebagai pribadi yang mau belajar dan mempunyai langkah lebih cepat dibandingkan orang lain. Selanjutnya ada penguasaan keterampilan. Anda dituntut untuk menguasai teknik-teknik dalam memberikan pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada potensi kepribadian. Seringkali pelanggan Anda justru akan menilai apakah pelayanan Anda memuaskan atau tidak. Diukur dari bagaimana Anda mampu menampilkan kepribadian yang menurut pelanggan baik. Di CRM juga memiliki macam-macam evaluasi, seperti evaluasi kognisi, evaluasi afeksi, dan evaluasi konatif. Nah, selanjutnya ada materi Johari Window. Johari Window itu apa sih? Johari Window adalah sebuah model psikologi yang dikembangkan oleh Joseph Love dan Harry Ingham pada tahun 1955. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana orang lain melihat diri kita dan bagaimana kita melihat diri sendiri. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dengan memahami bagaimana orang lain melihat diri kita dan bagaimana kita melihat
kita sendiri, kita dapat meningkatkan kesadaran diri, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi. Johari Window juga memiliki 4 kuadran, yaitu yang pertama tuh ada kuadran terbuka, yaitu open, selanjutnya ada kuadran tersembunyi, hidden, kuadran tidak diketahui, unknown, dan yang terakhir kuadran yang tersembunyi dari orang lain, yaitu blind. Selanjutnya ada customer experience. Customer experience atau kita bisa menyebutnya dengan CX merupakan pengalaman yang pelanggan dapatkan ketika mereka berinteraksi dengan perusahaan atau brand pada seluruh interaksi, touch point. Desain CX difokuskan untuk membuat pengalaman yang optimal guna memaksimalkan kepuasan pelanggan pada seluruh interaksi, baik secara offline, online, ataupun keduanya, cross channel. Nah, di sini ada perbedaan CS, CRM, dan CX. CS itu hanya mencakup satu tahap dari keseluruhan perjalanan, sifatnya itu relatif. Kalau CRM, strategi yang digunakan untuk pendekatan perusahaan dengan customer. Dan CX mencakup semua titik sentuh dalam perjalanan, sifatnya proaktif. Nah, di sini ada touch point. Touch point adalah suatu titik di mana konsumen Anda sudah berinteraksi dengan brand Anda dalam customer journey. Misalkan touch point Anda adalah ketika calon konsumen pertama kali tahu brand Anda dari iklan yang Anda buat, atau ketika pelanggan menghubungi fitur layanan pelanggan Anda. Nah, di sini ada keuntungan. Yang pertama adalah meningkatkan revenue, margin, dan market share. Yang kedua adalah memperbaiki produk, service, proses, dan SDM untuk memberikan pengalaman CX yang lebih baik. Yang ketiga ada memberikan inovasi, ide baru, dan juga efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, memberikan dampak terhadap retention dari pelanggan. Yang kelima, terciptanya word of mouth marketing termasuk review positif dan rekomendasi. Yang terakhir ada manajemen pelanggan yang lebih baik. Serta di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu yang pertama, dengarkan feedback dari pelanggan. Yang kedua, gunakan feedback pelanggan untuk lebih memahami kondisi pelanggan. Yang ketiga, implementasi sistem yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyanggupi feedback pelanggan secara rutin. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan secara spesifik. Nah, di sini hal yang paling menarik dalam perkuliahan CRM, menurut saya bagian yang paling menarik adalah ketika kami diberi tugas untuk mempraktikkan langsung bagaimana caranya menjadi customer service. Kita diberikan pengalaman untuk berbicara layaknya customer service langsung. Namun seluruh pembelajaran mata kuliah CRM menurut saya menarik. Mengapa saya layak lulus mata kuliah CRM? Ya, yang pertama itu saya telah memahami mata kuliah CRM dan juga saya telah menyelesaikan tugas-tugas dan ujian yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. Serta saya menunjukkan komitmen dan motivasi yang kuat untuk belajar CRM. Maka dari itu saya yakin bahwa saya layak lulus dari mata kuliah CRM. Di sini ada dokumentasi ketika kita sedang melakukan perkuliahan CRM. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.